Chapter 526 Warisan Kaisar yang Kejam. Membentuk karma dengan ruthless. Ye Fan berada dalam dilema. Kaisar Agung ini terlalu menakutkan dan semua orang takut. Ruthless melintasi era primordial dan menciptakan seni surga abadi di tahun-tahun berikutnya. Dia menggunakannya untuk menciptakan embrio ilahi dan mengubah tubuh lamanya menjadi senjata suci. Guci jahat pemakan surga kuno sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa jika itu terbangun, itu akan sama dengan Kaisar Agung pemakan surga yang hidup kembali. Dalam kehidupan Ruthless, yang paling menakutkan tentu saja adalah kehidupan pertamanya. Dia maju dengan menginjak mayat banyak raja dan kekuatan jahat pemakan surga tak tertandingi. Dia menciptakan seni surga abadi di tahun-tahun terakhirnya, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat itu karena dia telah menguasai dunia dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Selama berabad-abad, seni surga abadi adalah kitab suci kuno yang paling misterius. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu. Namun, orang-orang berspekulasi bahwa itu pasti yang terbaik. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang diciptakan oleh seorang kaisar besar di tahun-tahun terakhirnya. Itu pasti telah melampaui kitab-kitab kuno sebelumnya. Menggunakan ini untuk menjalani kehidupan lain dan melepaskan nama Kaisar Agung Pemakan Surga. Dia ingin menggunakan seni surga abadi untuk membuat senjata kedua. Banyak orang terkejut. Dia ingin mengeluarkan dua senjata suci. Ini adalah sesuatu yang orang normal bahkan tidak akan berani memikirkannya. Ketika dia adalah Kaisar Agung Pemakan Surga, dia melakukan perjalanan ke seluruh dataran tandus timur dan dataran tengah tetapi tidak dapat menemukan bahan abadi apapun. Pada akhirnya, dia menyempurnakan tubuh raja tertinggi. Dia berubah menjadi janin ilahi dan memotong masa lalunya. Akhirnya, dia menemukan akar sumber dari semua makhluk, sebuah benda suci yang menantang surga. Kejam pasti berusaha menciptakan senjata suci tertinggi. Karena dia belum bergerak, dia meninggalkan akar sumber. Semua orang di istana surgawi menatap Ye Fan dengan tatapan membunuh. Senjata suci yang ditemukan oleh seorang kaisar besar telah jatuh ke tangannya. Istana itu berisik. Entah itu generasi muda di depan pintu atau para penguasa di dalam, semuanya cemburu dan iri. Jadi itu ditinggalkan oleh seorang kaisar agung kuno. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator kecil bisa mengumpulkannya? Itu adalah harta abadi Ruthless. Tidak heran. Jika tidak, bagaimana mungkin orang biasa dapat menemukan senjata suci yang eksklusif untuk seorang kaisar besar? Akar sumber dari semua makhluk itu unik di dunia. Tidak ada yang kedua. Hanya kejam yang bisa melawan langit dan mendapatkannya. Ini adalah karma yang sangat besar. Anda telah mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Nangong Zeng menggelengkan kepalanya. Hati Ye Fan bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa merebut artefak suci Vicious. Karma antara dia dan Raja Agung ini benar-benar dalam. Bahkan ramuan abadi hampir saja ditangkap olehnya. Dia sudah mati selama bertahun-tahun. Dia segera merasa lega. Bahkan jika Ruthless tak terkalahkan selama berabad-abad dan sebanding dengan dewa, jadi apa? Pada akhirnya, itu dimusnahkan dalam debu sejarah dan meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika itu masalahnya, Raja Jahat Agung terlalu luar biasa. Kemungkinan besar ada karma yang terlibat, kata Nangong Zeng. Ye Fan tidak keberatan, tapi banyak dari generasi yang lebih tua merenung dengan serius. Jelas, mereka sangat takut pada kaisar-kaisar kuno meskipun mereka sudah lama meninggal. Untuk memutuskan karmanya, Kaisar Hengyu pergi ke negara tengah dan tidak kembali bahkan setelah dia meninggal. Untuk memutuskan karmanya, Raja Void mengubur dirinya sendiri di kehampaan tak terbatas setelah kematiannya, tidak pernah terlihat lagi. Seseorang menyebutkan hal ini, dan itu langsung membuat Ye Fan pusing. Namun, dia tidak takut akan hal ini. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Ruthless belum mati. Jangan khawatir, dia pasti sudah lama meninggal. Jika dia tidak mati, bagaimana mungkin ada seorang raja besar dari generasi selanjutnya dari ras manusiamu? Monyet itu mengirimkan suaranya. Kaisar pertarungan yang tak terkalahkan di era kuno pernah memberitahunya beberapa rahasia. Sayangnya, monyet itu masih terlalu muda saat itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama. Dia memang sudah lama mati, kata Ibu Suri Barat. Jika seorang Raja Agung masih hidup di dunia ini, senjata suci Dao Ekstrim akan merasakannya. Raja Agung tertinggi yang sebanding dengan dewa semuanya telah mati pada akhirnya, kata Dewa Klan Jiang. Yang lain mengangguk. Ini adalah rahasia yang diketahui oleh banyak orang eksentrik. Jika seorang raja besar muncul, senjata suci akan menjadi yang pertama merasakannya.
Aku benar-benar tidak menyangka teman kecil ini begitu luar biasa. Dia benar-benar keluar dari istana perunggu abadi dalam keadaan hidup dan mendapatkan benda suci yang tak tertandingi, kata seorang raja, matanya berkedip-kedip. Semua orang menatap Ye Fan. Terlepas dari apakah itu generasi yang lebih tua atau generasi yang lebih muda di pintu masuk aula utama, ekspresi mereka tidak terlalu ramah. Tanpa ragu, jika Ye Fan keluar dari kolam giok, malam berdarah terakhir kali kemungkinan besar akan terjadi lagi. Pasti akan ada orang yang diam-diam bergerak. Saudara Ye memang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan benda suci Kaisar Kejam dan mewarisi sebagian dari harta karunnya yang abadi, kata putra suci Yan Xiang Yifei. Ye Fan terkejut. Kata-kata ini awalnya tidak terdengar banyak, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia akan dihukum mati. Warisan dan penerus kejam, kata-kata ini terlalu sensitif. Kata-kata ini akan menyebabkan pergolakan besar dan dapat dengan mudah menyebabkan bencana yang fatal. Kejam berbeda dengan Kaisar Agung lainnya. Pada awalnya, dia dikenal sebagai Kaisar Agung Pemakan Surga. Seluruh bumi bergetar karena dia, dan tidak ada yang ingin tekniknya muncul untuk kedua kalinya. Saudara Ye, kamu benar-benar membuat orang iri. Harta abadi apa lagi yang kau dapatkan? Putra suci Dao Yi juga bertanya dengan acuh tak acuh. Hati Ye Fan tenggelam. Kata-kata keduanya tidak terdengar salah pada awalnya, tapi mereka pantas dibunuh tanpa menumpahkan darah. Saya pikir dia pasti telah mendapatkan item ilahi lainnya. Seorang murid dari Sekte Top bergema. Ya, Ye Fan, mengapa menyembunyikannya? Beritahu kami dan biarkan kami mendengarnya. Kita bisa berbagi kegembiraan bersama, kata orang lain. Di pintu masuk aula utama, banyak generasi muda yang berdiskusi, menebak-nebak peluang besar apalagi yang dia miliki. Benarkah begitu? Masih ada peluang besar. Ekspresi seorang penatua berkedip-kedip. Kami hampir lupa. Ruthless pernah berkultivasi dalam pengasingan di sana. Dia pasti meninggalkan sesuatu, seorang tetua tertinggi dari 10.000 awal berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, aula utama terasa agak dingin. Mata semua orang tertuju pada Ye Fan. Banyak orang memiliki senyum dingin dan penuh arti di wajah mereka. Apakah kalian semua mengisyaratkan sesuatu? Ye Fan duduk di belakang meja giok dan dengan tenang berkata, saya hanya mendapatkan akar sumber energi sumber kehidupan, tidak ada yang lain. Kaisar Agung yang kejam menggunakan akar sumber dari semua energi sumber kehidupan untuk menyegel bagian luar istana perunggu. Dia jelas memperlakukan tempat itu sebagai tempat pengasingan. Bagaimana mungkin tidak ada yang lain di tempat rahasia seperti itu? Tempat pengasingan Kaisar Agung yang kejam pasti memiliki dua kitab suci kuno itu. Seseorang diam-diam mengirimkan suara, melangkah lebih jauh. Benar, seni iblis menelan surga dan seni surga yang tak dapat binasa pasti ada di Istana Perunggu Abadi, bagian dari perbendaharaan abadi. Seni iblis penelan surga mungkin muncul lagi. Beberapa suara terdengar dari kegelapan, tidak diketahui siapa yang melepaskan mereka. Mereka berangsur-angsur maju, membunuh tanpa menumpahkan darah, maknanya tidak bisa lebih jelas lagi, menunjuk pada Ye Fan yang mendapatkan warisan Kaisar Agung yang kejam. Kami dapat memastikan bahwa mereka semua dikirim oleh orang-orang di pintu masuk aula utama. Kata monyet itu. Semua orang di sana adalah generasi muda, dan tidak ada yang terlihat di permukaan. Semua orang berdiskusi, dan tidak ada yang berbicara secara langsung. Ye Fan melirik. Santo Dayan, Xiang Yifei, Yao Xi, Santo Dao Yi, Santo dari segala permulaan, Santo Yao Guang, Jin Cixiao. Pewaris Kaisar Agung yang kejam telah muncul sejak lama. Siapa yang tidak tahu bahwa Hua Yunfei telah mengembangkan seni iblis menelan surga? Untuk menyakitiku seperti ini, bukankah pikiranmu sedikit terlalu kejam? Kata-kata Ye Fan sangat lembut, dan dia tidak membantah dengan keras. Benarkah begitu? Sekarang, tidak ada yang tahu metode kultivasi apa yang Anda kembangkan. Anda telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda sangat misterius. Bukankah itu seni iblis menelan surga? Setelah kata-kata ini diucapkan, niat membunuh di aula utama semakin meningkat. Beberapa orang telah menunggu selama ini, dan apa yang mereka kurang adalah alasan untuk menyerang. Jika saya mengembangkan seni iblis menelan surga, apakah Jiang Taixu senior tidak akan bisa mengatakannya? Apakah Anda mempertanyakan indera spiritual seorang raja ilahi tertinggi? Jika saya mengembangkan seni iblis menelan surga, apakah kakak tua gila akan membiarkan saya hidup? Apakah dia masih akan bepergian denganku? Apakah Anda meragukan penilaian seorang suci?
Jika saya mengembangkan seni iblis menelan surga, bukankah saya akan melahap para orang suci dan orang suci yang menyerang setelah membunuh mereka? Akankah aku menghancurkan mereka sebagai gantinya? Akankah saya mentolerir beberapa dari Anda yang hidup sampai sekarang? Ye Fan bertanya secara berurutan, menatap generasi yang lebih muda. Kemudian dia berdiri dan menekan ke depan dengan kekuatan besar. Kamu ingin membunuhku? Jika salah satu dari kalian tidak bisa melakukannya, kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Kenapa kau harus menggunakan trik yang begitu hina? Saya masih memiliki 7 kesempatan untuk menyerang Anda dengan semua kekuatan saya. Melihat semuanya, saya yakin Ye Fan tidak mungkin mendapatkan warisan dari manusia ganas. Tidak ada alasan untuk mencurigainya, kata matriark dari barat. Ada satu hal yang tidak saya mengerti. Bolehkah saya bertanya pada penguasa suci klan Jiang, ramuan dewa abadi mana yang digunakan Ye Fan untuk menyelamatkan Raja Dewa tertinggi? Seseorang bertanya secara diam-diam. Mungkin semua orang tidak tahu, tapi itu adalah buah naga yang berasal dari ramuan naga sejati abadi. Orang dalam kegelapan itu berkata dengan keras. Apa? Semua orang gempar. Jika sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika mereka tahu itu adalah ramuan naga sejati abadi. Semua Tirk Agung telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan ramuan ilahi mereka telah kembali ke hutan belantara besar. Namun, Ye Fan telah memasuki tempat di mana manusia ganas berkultivasi dalam pengasingan dan mengeluarkan akar sumber semua ki kehidupan. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar mendapatkan warisan manusia ganas? Banyak bangsawan berdiri, semuanya mengungkapkan niat membunuh mereka. Semua orang di aula besar mengunci Ye Fan. Istana langit terasa dingin seperti rumah es. Niat membunuh yang menusuk tulang memenuhi udara. Seseorang ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Fan. Situasi ini sangat berbahaya, dan bisa terjadi kapan saja. Kamu bertindak terlalu jauh. Monyet itu sangat marah. Dia segera berdiri, dan tombak perang yang hampir membusuk muncul di tangannya. Namun, niat membunuh yang tak tertandingi muncul. Ini adalah senjata pembunuh yang tak tertandingi yang telah membunuh seorang raja kuno. Itu berasal dari sumber yang sama dengan asal dewa, dan ditusukkan ke tubuh wanita muda itu. Bisa dikatakan sangat ganas. Monyet itu mengeluarkan senjata pembunuhnya. Keributan seperti itu memaksa mereka yang hendak menyerang untuk berhenti. Namun, mereka tertawa dengan dingin. Ye Fan terkejut. Apakah dia benar-benar akan menyapu pesta persik keabadian dan mendatangkan malapetaka di Istana Langit? Beraninya kau. Ini adalah area terlarang di Danau Giok. Kamu berani melakukan pembunuhan di sini. Seorang tetua tertinggi dari 10.000 awal berteriak. Mereka sangat membenci monyet itu. Sebelumnya, mereka telah ditekan dan dicaci maki oleh monyet itu di depan semua orang di tepi danau. Mereka telah memendam kebencian mereka. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kamu berani melindungi pewaris manusia ganas. Jika kamu menyerang di sini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tetua tertinggi dari Tanah Suci Rumah Ungu juga kesal. Pada saat ini, dia berbicara dengan dingin. Pedang itu sudah ada di leher kami, dan kau masih menyalahkanku karena melakukan pembunuhan. Hari ini, aku akan memukul kalian semua sampai mati. Monyet itu tidak peduli dengan konsekuensinya dan hendak menyerang. Dia jelas bukan orang yang akan menerima begitu saja. Turunkan mereka. Seseorang berteriak, dan seorang penguasa melangkah maju. Ye Fan menggunakan energi darah emasnya untuk melindungi tubuhnya, menahan kekuatan senjata pembunuh itu. Dia tiba di sisi monyet itu dan meraihnya, tidak membiarkannya menyerang. Semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak mendapatkan kitab suci kuno pelahap surga. Lalu bagaimana kamu menjelaskan obat abadi naga sejati? Banyak orang berteriak dan mendesak maju. Obat abadi naga sejati ada di wilayah utara. Aku memetik buah naga darinya. Apakah ada yang mencurigakan tentang itu? Ye Fan berkata dengan tenang. Apa? Obat abadi naga sejati ada di wilayah utara. Kamu bisa mendekat dan memetiknya. Tidak mungkin. Di mana itu? Semua orang tidak bisa duduk diam. Obat abadi naga sejati ditanam secara pribadi oleh manusia ganas. Itu adalah salah satu harta abadi terbaik. Bahkan seorang kultivator dari 4 alam rahasia ekstrim bisa memetiknya di wilayah utara. Siapa yang tidak akan tergoda? Obat abadi naga sejati adalah benda ilahi tertinggi di dunia ini, dan hanya ada beberapa di antaranya. Ini setara dengan harta karun abadi, jadi bagaimana saya bisa dengan santai mengungkapkan lokasinya? Ye Fan berkata dengan dingin. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, Anda hanya dapat membawa kami untuk melihatnya.
Jika tidak, masalah ini menyangkut warisan Fierceman, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata seorang penguasa. Kami tidak akan menyita obat abadi naga sejati Anda. Hanya dengan membawa kami untuk melihatnya, Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Kata beberapa orang lainnya, suara mereka sedikit mendesak. Ye Hei akan menjadi kejam. Bukankah dia akan membuat keributan besar kali ini? Mungkinkah dia ingin membunuh sekelompok tetua agung dan penguasa suci? Di luar aula utama, Li Heishui bergumam diam-diam. Dia bergidik. Dia benar-benar berani bergerak. Apakah dia akan menggunakan sarang 10.000 naga? Anjing hitam besar itu bingung, dan rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ye Fan berdiri di aula utama, sangat tenang dan tenang. Dia perlahan mondar-mandir, menggelengkan kepalanya, dan berkata, siapa yang bisa mempercayai jaminan semacam ini? Begitu obat abadi naga sejati muncul, darah pasti akan mengalir seperti sungai, dan banyak orang akan memperebutkannya. Apa kau punya kesempatan lain? Jika kamu tidak mengungkapkan obat abadi naga sejati untuk membuktikan dirimu, kamu akan segera dieksekusi di aula utama. Kata seseorang dengan dingin, niat membunuh seperti pisau yang membelah tulang. Orang lain diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, berkata, lelucon yang luar biasa. Dia jelas memperoleh obat abadi naga sejati dari Istana Perunggu Surgawi, namun dia benar-benar mendorongnya ke wilayah utara. Dia jelas merupakan pewaris manusia ganas, jadi tidak perlu mencari bukti lagi untuk mengeksekusinya. Bahkan ada beberapa orang yang memendam niat membunuh. Saat ini, mereka hanya kekurangan alasan. Misalnya, Wan Chu dan para tetua agung Istana Ungu ingin membalas dendam setiap saat. Semuanya sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu membawa kami untuk melihat obat abadi naga sejati dengan mata kepala sendiri, dan Anda secara alami akan dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, kata seorang tuan dengan suara yang dalam. Mata banyak orang yang luar biasa berkedip-kedip. Obat abadi naga sejati terlalu menarik, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Pada saat itu, obat abadi naga sejati kemungkinan besar akan berganti pemilik. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Ye kecil sudah memutuskan untuk bergerak. Li Heishui tidak bisa berkata-kata, dan jantungnya berdegup kencang. Setelah bersama begitu lama, dia memahami yang lain dengan sangat baik. Anak nakal ini ingin menjebak dan membunuh elit yang hebat. Dia jelas ingin menggunakan sarang 10.000 naga yang luar biasa. Bahkan anjing hitam besar itu merasakan jantungnya berdebar-debar. Chapter 527 siap memperkenalkan Weng. Ye Fan menolak untuk mengatakan di mana obat dewa abadi berada. Kata-katanya sangat galak dan tegas, seolah-olah dia sama sekali tidak mempercayai beberapa orang di istana. Seseorang di istana mencibir dan menekan lebih keras. Niat membunuh itu seperti pisau tajam, menusuk sampai ke tulang. Situasinya sangat berbahaya, dan bisa dipicu kapan saja. Pada saat ini, monyet itu telah memegang senjata pembunuh yang tak tertandingi di tangannya, dan akan mendatangkan malapetaka di istana. Senjata pembunuh yang hampir membusuk itu dipenuhi dengan kekuatan ganas. Banyak orang yang mengepung Ye Fan. Jika pertempuran pecah, mereka pasti akan menerkam dan merebut ki dari All Things Cauldron. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Bahkan jika dia memiliki hubungan keluarga dengan Sein saat ini, jika dia dinilai sebagai pewaris kejam, dia tidak akan bisa lepas dari kematian. Tanah suci tidak akan mengizinkan dia untuk hidup di dunia ini. Pada saat ini, semuanya sudah siap, dan mereka hanya perlu bergerak. Semuanya, tidak perlu seperti ini. Saya percaya bahwa Ye Fan tidak ada hubungannya dengan Ruthless. Dia hanya mendapatkan esensi kuning hitam secara kebetulan, Ibu Suri dari Barat berbicara untuk membelanya. Segera, seorang tuan membalas, bersikeras bahwa Ye Fan pasti mendapatkan warisan Ruthless. Jika tidak, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Dia memasuki istana tembaga dengan selamat, memperoleh ki segala sesuatu dan obat naga sejati abadi. Semua tanda menunjukkan bahwa dia memperoleh kitab suci iblis pemakan surga. Kata-kata, kejam, mengguncang dunia, dan kitab suci kuno yang dia tinggalkan sangat penting. Banyak orang mencibir dan terus menekan Ye Fan untuk memberikan penjelasan yang jelas. Ye Fan menolak untuk mengungkapkan keberadaan obat naga sejati apapun yang terjadi. Kata-katanya yang tertutup rapat membuat mata banyak orang bersinar dengan cahaya dingin, dan suasana menjadi semakin tegang. Jika Anda ingin merebut obat dewa abadi, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Monyet itu mengangkat senjata pembunuh, cahaya keemasan meledak dari matanya. Sepertinya semua yang dia katakan hanyalah sebuah alasan.
Obat Dewa Kaisar Agung Pemakan Surga tidak mungkin berada di wilayah utara. Membunuhnya, sang pewaris, jelas tidak salah. Banyak orang mendesak maju, dan hendak bergerak. Mereka semua mengungkapkan cibiran kejam, dan niat membunuh mereka seperti pisau yang memotong angin musim semi, menyebabkan suhu di istana anjlok. Ye kecil terlalu tenang. Di luar istana, pikir Li Heishui, dan mulai tertawa dingin. Jangan berlebihan. Jika beberapa orang benar-benar bergerak, kita akan berada dalam masalah besar. Anjing hitam besar itu sedikit khawatir. Wan Chu dan beberapa tetua agung sekte Zifu hendak menyerang ketika seorang guru suci akhirnya berbicara untuk menengahi. Namun, dia juga meminta untuk melihat obat naga sejati. Monyet hampir saja membalikkan atap. Dia mengayunkan tombak tempurnya seperti gada besar. Pertempuran akan segera dimulai. Baru sekarang Ye Fan mengalah. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi, setuju untuk membawa mereka melihat obat dewa abadi. Namun, dia punya banyak permintaan. Itu lebih seperti itu. Hanya dengan begitu kita bisa memastikan apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Jika tidak, hehe. Salah satu tetua agung 10.000 awal mengejek. Dia tahu dengan jelas bahwa apapun yang terjadi, obat ilahi abadi akan berganti pemilik, bukan lagi milik Ye Fan. Begitu mereka tahu di mana ia tumbuh, semua orang pasti akan memperebutkannya. Anak muda, jalanmu masih panjang. Ada banyak hal yang perlu kamu pelajari. Seorang tetua agung dari sekte Zifu berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Itu benar. Aku hanya anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Di masa depan, saya secara alami akan belajar lebih banyak dari para senior. Ye Fan menurunkan kuda-kudanya. Enyahlah. Monyet itu meraung marah. Dia hendak mengacungkan senjatanya. Dia benar-benar tidak tahan dengan tetua agung ini. Ye Fan menahannya, tidak mengizinkannya bergerak. Jika mereka jatuh sekarang, dia pasti akan menderita kerugian besar, dan semua usahanya akan sia-sia. Di samping, banyak penguasa mengungkapkan niat membunuh, tetapi tidak pantas bagi mereka untuk bergerak. Mereka sudah tahu bahwa ini adalah pertempuran kerasuci, dan mereka takut memprovokasi klan kerajaan kuno lainnya. Saya ingin memperjelas semuanya terlebih dahulu. Tempat itu bukanlah tempat yang baik. Jika Anda ingin pergi, Anda harus menanggung konsekuensi dari hidup Anda sendiri. Ye Fan bisa dikatakan mengoceh, dan bahkan bisa dikatakan mengoceh tanpa henti. Beberapa pemain besar ingin memberinya beberapa tamparan. Ketika kerumunan orang melihat bahwa dia tidak mau mengungkapkan tempat itu, mereka sudah lama menjadi tidak sabar. Mereka semakin percaya bahwa memang ada obat naga sejati, dan mereka semua ingin bergegas secepat mungkin. Di mata banyak orang, bahkan seorang pembudidaya dari 4 alam misteri ekstrim dapat memetiknya, jadi sebagai penguasa suatu wilayah, bagaimana mereka bisa lebih rendah darinya? Orang-orang benar-benar aneh. Semakin aku mencoba menghentikan mereka, semakin mereka tergoda, dan semakin yakin bahwa tidak ada bahaya. Li Heishui hampir tidak bisa berkata-kata. Semuanya, jangan terlalu tidak sabar. Saat ini, pertemuan kolam giok masih berlangsung. Tidak peduli apa, Anda harus pergi setelah pertemuan, bukan? Ye Fan masih mengulur-ulur waktu. Aku khawatir kau akan melarikan diri bahkan sebelum pertemuan kolam giok berakhir. Kata seseorang dengan dingin. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa tidak terlalu baik untuk pergi sekarang. Lagi pula, pertemuan kolam giok masih berlangsung, Ye Fan menjelaskan dengan sangat serius. Ada Grandmaster pola formasi di sini. Selama kita berada di wilayah utara, membuka gerbang wilayah hanya akan memakan waktu sekejap mata. Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Pertemuan persik surgawi kali ini adalah untuk melihat batu-batu yang menakjubkan, jadi jika kita juga bisa melihat ramuan dewa abadi sekarang, bukankah itu lebih baik? Ini pasti akan menjadi pertemuan yang sukses. Semua orang berbicara satu demi satu. Pada akhirnya, mereka harus segera melihat ramuan dewa abadi. Tapi, saya masih merasa bahwa Ye Fan mengoceh, dan menemukan segala macam alasan, masih tidak mau bergerak. Kenapa kamu punya begitu banyak alasan? Banyak orang tidak tahan lagi. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu lamban sebelumnya, dan mereka tidak ingin apa-apa selain menyumpal mulutnya. Anak nakal, kamu sedang mendekati kematian. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri lagi, dan berpikir bahwa dia mencoba menghentikan mereka. Dia sama sekali tidak ingin mengajak mereka. Boom! Sebuah tangan besar menamparkan ke depan, memancarkan cahaya kuning bersahaja. Tangan itu mencoba menamparkan Ye Fan sampai mati. Peng!
Monyet itu bergerak, dan tinju emasnya menghantam seperti palu besar, bertabrakan dengan tangan besar itu. Orang itu memuntahkan seteguk besar darah, dan ada banyak retakan di tubuhnya. Tangan besar itu segera berubah menjadi pasta daging, dan tidak memiliki bentuk sama sekali. Dagingnya terbang keluar lebih dari 100 zang, dan dia menabrak dinding. Ekspresi semua orang berubah. Seorang ahli setengah langkah hampir langsung ditampar sampai mati oleh monyet itu. Tidak ada orang yang tidak terkejut melihat betapa menakutkannya pertempuran ras kera suci. Jika kamu berani bersikap tidak sopan lagi, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Monyet itu melambaikan tongkat besar di tangannya. Bukankah ini sedikit kurang ajar? Jadi bagaimana jika ras kuno akan muncul? Mungkinkah kita akan membiarkan seekor monyet bertindak begitu sombong? Seseorang mengirimkan suara dalam kegelapan, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka maju selangkah demi selangkah, ingin menghasut semua orang untuk memusnahkan monyet dan yang lainnya. Ye Fan merasa sudah waktunya. Dia tidak bisa terus seperti ini, atau itu benar-benar akan sama buruknya dengan bertindak terlalu jauh. Dia berjalan, menunjukkan ekspresi tidak mau, dan setuju untuk segera pindah. Tentu saja, dia menegaskan sekali lagi bahwa jalan di depan itu berbahaya, dan dia harus menjaga hidup dan matinya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Banyak orang yang sudah muak dengannya. Jika bukan karena monyet di sampingnya, mereka pasti akan menutup mulutnya terlebih dahulu. Lebih baik jika kamu mengurus dirimu sendiri dulu. Jika ini ada hubungannya dengan orang yang kejam, bahkan orang suci di era sekarang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu akan dihancurkan secara jasmani dan rohani. Seseorang mengungkapkan niat membunuh. Ye Fan tertawa dingin di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya menanggapi dengan ketidakberdayaan. Obat ilahi yang tidak akan mati akan segera muncul, dan itu secara pribadi ditanam oleh orang yang kejam lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Itu sebanding dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang dewa. Banyak pembudidaya yang gugup. Ketika gerbang alam terbuka, sekelompok orang masuk dalam satu file. Tak satu pun dari mereka ingin tertinggal. Ye Fan tercengang. Memang ada banyak pertapa eksentrik di dunia ini. Mereka tidak bergerak setelah mendengar tentang obat dewa yang abadi. Mereka duduk di istana surgawi dan tidak keluar sama sekali. Namun, sebagian besar orang tergerak, dan mereka semua menyeberangi kehampaan bersama-sama. Jika Anda menipu begitu banyak pahlawan, Anda harus tahu apa konsekuensinya. Seseorang diam-diam mengirimkan peringatan. Cahaya berkelebat, dan hamparan seputih salju muncul di depan mereka. Udara dingin mengalir deras. Ini adalah padang es yang luas. Itu sangat tinggi di atas permukaan laut, dan tertutup es dan salju sepanjang tahun. Itu adalah hamparan putih yang sangat luas. Tempat ini adalah. Semua orang terkejut. Banyak orang mengenali tempat ini. Orang-orang dari klan Jiang memiliki ekspresi yang aneh. Mereka adalah yang paling tidak normal karena tempat ini terkait dengan mereka. 70-80 ribu tahun yang lalu, tempat ini adalah gunung es tak terbatas yang mencapai awan. Tempat ini sangat megah dan tak berujung. Namun, ada pergolakan besar pada saat itu, dan hampir semua tanah suci berpartisipasi dalam perang. Seorang raja suci yang tak tertandingi dari klan Jiang menggunakan senjata suci yang ekstrim dan menyapu tempat ini hingga rata dengan tanah. Pertempuran itu juga yang meningkatkan ketakutan orang-orang terhadap senjata suci Kaisar Agung ke tingkat yang sama sekali baru. Itu cukup untuk menghancurkan tanah suci yang kuat. Tanah suci kuno, reruntuhan istana dunia bawah. Mengapa obat suci abadi ada di sini? Semua orang bingung. Mereka semua memandang Ye Fan, menunggunya memberikan penjelasan yang masuk akal. Ribuan kilometer ke dalam padang es, sebuah gunung bersalju mulai terlihat. Gunung itu memiliki keliling lebih dari 50 km. Ini adalah satu-satunya pegunungan yang tersisa, dan di atasnya adalah lokasi dari Sekte Super, Istana Salju. Kakak Kera, bagaimana hubungan antara keluarga kerajaan kuno Anda? Ye Fan bertanya secara diam-diam. Tidak apa-apa, jawab kera itu. Ye Fan menjadi sangat santai, dan berkata, sebentar lagi, kita mungkin akan membuat raja-raja kuno khawatir. Jika kita tidak bisa melarikan diri, kamu harus berusaha keras. Dia berkomunikasi secara diam-diam dengan monyet itu, dan mereka berbicara tentang semua aspek di sepanjang jalan. Tentu saja, ini sama sekali tidak aman. Mengganggu tidur keluarga kerajaan kuno pasti akan menjadi bencana besar. Makhluk-makhluk purba itu bahkan mungkin tidak mengenali kerabat mereka sendiri saat marah. Namun, kali ini, Ye Fan percaya diri.
Ini karena permaisuri hitam telah memahami sudut pola formasi kaisar spasial, yang secara khusus digunakan untuk membuka gerbang wilayah. Permaisuri hitam. Dalam perjalanan, dia juga terus berkomunikasi dengan anjing hitam besar itu, membuat persiapan untuk menyeberang. Mereka tidak memasuki istana salju, tetapi langsung berkeliling ke belakang gunung, menuju ke tanah damai urat naga. Semuanya, tempat ini sangat berbahaya. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko, kata Ye Fan. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan pimpin jalannya. Seorang tetua agung Wan Chu hampir akan merobek penyamarannya. Secara bertahap mendekati obat ilahi abadi membuatnya sulit untuk tenang. Pada saat ini, berbagai penguasa juga sangat gelisah. Mereka semua ingin merebut harta karun surgawi yang legendaris itu. Bintang tua, jika kamu mati di sana, itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Fan berkata dengan dingin. Kamu. Tetua agung itu tidak menyangka bahwa Ye Fan akan berani berbicara kembali padanya. Ada di sini. Ye Fan memimpin semua orang ke gunung bersalju yang besar, dan tiba di tempat di mana sekelompok ras salju berkeliaran. Kemudian, dia membelah es dan salju, dan menemukan jalan menuju istana bawah tanah. Naga Ki. Semua orang berteriak kaget. Di istana bawah tanah, aliran demi aliran Ki naga mengalir keluar, sangat mulia. Ki keberuntungan itu seperti pelangi, dan berbentuk naga. Seperti yang diharapkan dari tanah harta karun yang tak tertandingi, ini paling cocok untuk pertumbuhan obat ilahi naga sejati. Banyak orang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Pada titik ini, hampir semua orang percaya bahwa obat ilahi abadi Raja Ganas pasti akan ditanam di sini. Semuanya, kalian harus percaya padaku sekarang, kan? Ye Fan tampak sangat tidak mau saat dia berkata. Anak muda, kamu harus lebih bijaksana. Salah satu tetua tertinggi dari rumah ungu menepuk pundaknya dengan ekspresi mengejek. Obat Dewa Naga Sejati, hehe. Beberapa tetua agung Wan Chu berjalan di depan para penguasa suci lainnya, dan mereka melirik Ye Fan dengan acuh tak acuh dengan ekspresi mengejek. Anak muda, bagus sekali. Salah satu dari mereka juga maju, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk pundaknya. N. Chapter 528 Kelahiran Klan Kuno Wan Long Chao. Dari awal sampai akhir, para Saint Lord tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua tenang, dan hanya beberapa tetua agung yang berdiskusi. Para tetua dari 10.000 sekte awal menyeringai dingin, dan meminta Ye Fan untuk memimpin jalan ke istana bawah tanah. Seolah-olah mereka sudah bisa melihatnya. Para tetua agung Istana Ungu bahkan datang ke sisinya, seolah-olah mereka menyandera dia. Mereka ingin dia turun terlebih dahulu untuk menyelidiki. Aku membawa kalian semua kemari. Jika kalian ingin melihat ramuan abadi, turunlah sendiri. Jika Anda bahkan tidak punya nyali, mengapa Anda datang ke sini? Ye Fan menolak, dan tidak maju. Tidak, kamu harus membawa kami sampai akhir. Jika kamu tidak melihat ramuan naga sejati, kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Senyum kejam muncul di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak berencana untuk melepaskannya, dan bersikeras membiarkan dia memimpin. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Mereka percaya bahwa jika mereka membiarkan Ye Fan pergi bersama mereka, dia tidak akan berani memainkan trik apapun. Di samping, para Saint Lord tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak berencana untuk turun sama sekali. Seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka dengan hati-hati mengamati gunung salju yang besar itu. Anak muda, kamu harus turun bersama kami. Akhirnya, seorang Saint Lord angkat bicara, tidak mengizinkan penolakan. Kamu tidak punya pilihan lain. Kamu ikut dengan kami, atau kamu mati. Orang yang berada dalam kegelapan itu sangat langsung, dan itu adalah ancaman yang tidak terselubung. Hati Ye Fan sedingin es. Bajingan tua ini masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Bahkan sekarang, mereka masih berjaga-jaga terhadapnya, dan bahkan ingin membunuhnya. Jika dia masuk jauh ke dalam istana bawah tanah, apapun bisa terjadi. Selama ada kecelakaan kecil, mereka bisa menemukan alasan atau alasan untuk membunuhnya. Bahkan, mereka bahkan bisa menciptakan beberapa kecelakaan sehingga dia tidak akan pernah meninggalkan istana bawah tanah. Ye Fan tidak kenal takut. Dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Niat membunuh di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Baiklah. Dia mengangguk, dan berjalan menyusuri istana bawah tanah terlebih dahulu. Dia membawa anjing hitam besar dan Kerasanto pertempuran menemaninya. Tunggu, kata Ibu Suri dari barat. Rambutnya tebal dan hitam, dan ada jepit rambut 9 Phoenix di dalamnya. Wajahnya cantik, dan dia bermartabat dan suci. Ye Fan telah membawa kalian semua ke sini,
dan dia telah melakukan apa yang seharusnya. Jika Anda masih tidak percaya padanya, Anda bisa turun dan melihatnya sendiri. Yang lain berbicara satu demi satu. Pada akhirnya, para Great Sage Lord semua menyatakan kesediaan mereka untuk turun bersama untuk melihat obat ilahi yang abadi. Orang-orang eksentrik lainnya juga memiliki sikap yang sama. Si Wangmu membiarkan Ye Fan mengikuti di sampingnya dan tidak membiarkannya berjalan di depan. Kelompok itu pergi jauh di bawah tanah. Ini adalah salah satu istana bawah tanah inti dari Tanah Suci Kuno. Banyak orang terkejut setelah masuk. Istana bawah tanah yang megah membentang sejauh mata memandang. Itu memancarkan aura kuno seolah-olah tertutup lapisan debu. Kamar-kamar batu, aula batu, dan segala sesuatu yang lain dipenuhi dengan jejak waktu. Di kedalaman istana bawah tanah, Draconic Ki melonjak dengan keras seperti sungai yang mengalir di bawah tanah. Mandi di dalamnya, pori-pori seseorang akan terbuka. Ini adalah tanah suci. Seorang paman kekaisaran tua dari Great Xia sangat bersemangat sampai-sampai dia hampir meraung dengan keras. Sutra kekaisaran tertinggi, yang telah mereka wariskan berisi teknik ofensif yang disebut Imperial Draconic Ki, yang membutuhkan pembuluh darah naga yang tak ada habisnya untuk memurnikan tubuh seseorang. Bagi mereka yang mengembangkan sutra kekaisaran tertinggi, ini adalah tanah di mana naga membumbung tinggi ke langit. Itu sangat berharga. Ada harta ilahi yang luar biasa di sini, dan ada banyak sumber ilahi. Beberapa orang dari keluarga aristokrat kuno teknik kejadian juga datang. Ouyang Ye membuat penilaian ini. Hua, semua orang gempar. Ini benar-benar tanah dengan harta karun ilahi. Tidak heran Ye Fan tidak mau membiarkan mereka datang. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tempat ini sangat berbahaya. Ye Fan memperingatkan. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, kamu tidak perlu menanggung konsekuensinya. Kami sudah menjelaskannya sebelumnya. Seseorang mencibir. Anak muda, jangan menghalangi jalan kami. Cepatlah dan tunjukkan jalannya. Orang lain berkata dengan niat membunuh yang pekat. Istana bawah tanah itu sangat luas dan gelap. Mereka berjalan selama beberapa lusin li sebelum tiba di sebuah tebing yang curam. Jurang yang sangat dalam terbentang di depan mereka. Dasarnya hitam pekat seperti tinta, seperti jurang tanpa dasar. Tampaknya seolah-olah itu bisa menelan pikiran seseorang dan membuat seseorang tenggelam ke dalamnya. Dragon Ki menyembur keluar seperti air pasang yang bergelombang. Kadang-kadang, partikel sumber ilahi kecil akan melesat ke atas. Pemandangan semacam ini sangat mengejutkan. Itu penuh dengan misteri dan keanehan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka semua menatapnya dan diam-diam menunggunya untuk melanjutkan. Hati Ye Fan bergetar. Dengan seorang pria tua yang hampir menjadi master sumber asal mengikutinya, itu mungkin akan merusak rencananya. Ini adalah tempat pemakaman abadi. Itu pasti sarang naga sejati kuno. Kemungkinan besar ada harta karun abadi di dalamnya. Ouyang Ye sangat bersemangat sehingga kerutan di wajahnya menjadi halus. Tubuh kurusnya gemetar. Ye Fan merasa lega. Meskipun teknik genesis pihak lain sangat dalam, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan guru Tao Yuan dalam hal pengetahuan? Dia hanya melihat beberapa petunjuk. Sarang 10.000 naga hanya dicatat dalam buku surgawi asal. Tidak ada cara untuk memecahkannya. Itu dikenal sebagai salah satu zona bahaya paling menakutkan di dunia. Jika dia benar-benar mengerti, dia pasti tidak akan mengatakan ada harta karun abadi. Dia pasti akan berbalik dan pergi karena bahkan guru Tao Yuan pun tidak berdaya. Itu adalah tempat pemakaman abadi. Sekelompok orang tua itu menghirup udara dingin. Kemudian, mata banyak orang terbakar seperti matahari. Seolah-olah mereka telah melihat keindahan yang tak tertandingi. Ye Fan sedikit terkejut. Aura menakutkan di dasar jurang besar itu sangat samar. Itu tidak sekuat sebelumnya. Di masa lalu, mereka telah melihat istana es terapung dengan seorang wanita seperti es dan salju di dalamnya. Sekarang, dia tidak muncul di dalam jurang. Kelompok itu sangat bersemangat. Mereka bisa merasakan aura energi Dracula dan asal dewa. Mereka semua bersiap untuk melompat ke bawah. Tidak apa-apa dengan orang tua ini yang memimpin. Ouyang Ye berkata dengan bangga. Pada saat ini, Ye Fan mendapat perlindungan dari Ibu Suri Barat. Para penguasa itu tidak berlebihan dan tidak memintanya untuk mengikuti. Para guru bijak agung tidak bergerak. Tidak ada satu orang pun yang turun, termasuk Biksu Suci Gurun Barat dan Raja Perang Kuil Dewa Perang Pegunungan Selatan. Para tetua tertinggi dari berbagai sekte bergerak dan melompat turun. Selain mereka, ada juga beberapa pembudidaya dan mutan nakal yang kuat. Ini membuat Ye Fan merasa sangat menyesal.
Tokoh-tokoh hebat ini sangat tenang. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mengucapkan banyak kata. Semuanya dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang. Jika obat ilahi abadi tidak muncul, kemungkinan besar mereka tidak akan bergerak. Sialan, anak nakal, puaslah. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua guru suci? Tanah gurun timur dan dunia akan berada dalam kekacauan. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Paling tidak, mereka yang mengancamnya barusan semuanya melompat turun. Tidak hanya ada tokoh-tokoh besar setengah langkah di antara mereka, tetapi juga tokoh-tokoh besar individu. Jika mereka semua terbunuh di sana, para penguasa itu mungkin akan ingin menangis. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah menunggu lama, masih belum ada gerakan. Ye Fan curiga. Mengapa tempat berbahaya ini begitu damai? Setelah beberapa menit, seseorang bergegas dan melapor ke guru suci dengan penuh semangat. Benar-benar ada sarang naga kuno di sana. Itu adalah tempat pemakaman abadi, dan ada juga altar 5 warna kuno. Apa? Pada saat ini, tidak peduli apakah itu guru suci atau guru sekte tertinggi, tidak satu pun dari mereka yang bisa duduk diam. Tak satu pun dari mereka bisa tenang. Para biksu suci dari gurun barat semuanya melantunkan nama-nama Buddha. Penilaian awal kami adalah bahwa ada harta karun ilahi yang luar biasa. Kami telah menangkap aura dari obat ilahi naga sejati, tetapi telah disegel oleh pintu batu. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Sebanyak lebih dari 10 orang terbang dan melaporkan situasinya satu demi satu. Mereka semua sangat bersemangat. Sebuah tempat pemakaman abadi. Harta karun abadi yang hanya ada dalam legenda. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Tidak hanya ada obat ilahi abadi, tapi ada juga kemungkinan bahwa ada sarang kuno di mana seekor naga dikuburkan. Siapa yang bisa tetap tenang? Di atas jurang, para guru suci dan guru sekte tertinggi semuanya menghilang dalam sekejap dan bergegas turun. Bahkan mereka mau tidak mau ingin bergerak. Anak nakal, kamu telah membuat kekacauan besar. Anjing hitam besar itu tercengang. Semua orang ini telah jatuh. Jika mereka semua mati, dampaknya akan terlalu besar. Mungkinkah klan kekaisaran kuno menggunakan pintu batu untuk menutup sarang 10.000 naga? Jika itu masalahnya, jika mereka menerobos pintu batu. Ye Fan bergidik. Dia juga dijatuhkan. Hanya anjing hitam besar dan monyet yang mengikutinya. Tempat ini terlalu berbahaya, jadi dia tidak membiarkan Li Heishui dan yang lainnya mengikutinya. Aku merasakan aura seorang raja kuno. Kata monyet itu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jurang itu memiliki kedalaman lebih dari 10.000 meter. Ketika mereka mendarat, aura kuno dan sunyi menyerbu. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno. Banyak orang berdiri di depan altar pengorbanan 5 warna yang bobrok, mengamatinya dengan serius. Sementara itu, lebih banyak lagi orang yang bergegas masuk ke dalam sarang 10.000 naga. Di sana, ki naga seperti sungai besar, bergelombang tanpa henti. Di dasar jurang, ada total 9 gua kuno yang terhubung di dalamnya. Ini adalah pintu masuk ke sarang naga sejati kuno. Tempat ini sebanding dengan 9 naga yang melindungi mutiara. Kaisar Agung Wuxi pernah datang ke sini sebelumnya, dan pada akhirnya, dia memilih Gunung Ungu. Gunung Ungu, 9 naga yang melindungi mutiara, berisi warisan Kaisar Agung Wuxi, dan bahkan senjata suci pamungkasnya disegel di sana. Bahkan Kaisar Hitam tidak tahu mengapa Kaisar Agung Wuxi tidak memilih sarang 10.000 naga. Pada akhirnya, semua orang memasuki 9 gua kuno. Bagian dalamnya seperti sarang lebah, dengan banyak gua yang terhubung satu sama lain, mengarah ke kedalaman terdalam. Pada akhirnya, ada gerbang batu besar yang menghalangi jalan di depan. Ada banyak karakter kuno yang terukir di atasnya, dan tidak bisa dikenali sama sekali, karena itu bukan karakter manusia. Orang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa gerbang ini sangat luar biasa. Aura Dao yang agung merasuk ke udara, terutama karakter-karakter kuno itu. Seolah-olah mereka telah diukir oleh senjata suci, dan mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Kakak Kera, apakah kamu mengenalinya? Apa yang tertulis di atasnya? Ye Fan bertanya. Monyet itu sangat malu. Dia menggaruk-garuk kepalanya, dan berkata, saya masih terlalu muda saat itu, dan hanya menerima warisan merek klan saya. Saya belum belajar membaca. Kamu bahkan tidak tahu satu huruf pun. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya, dan mulai tertawa kecil. Monyet itu melotot, hampir saja mengangkatnya ke atas. Mata emasnya memancarkan kilat. Boom! Seseorang mulai mendobrak gerbang, ingin membukanya dan masuk ke sarang 10.000 naga. Suara itu memekakkan telinga.
Oh tidak. Bulu anjing hitam besar itu berdiri. Siapkan pola formasi tanduk Raja Void. Ye Fan mengirimkan suaranya. Dia tidak peduli kemana suaranya bisa ditransmisikan. Saat ini, hanya pola formasi Raja Besar yang bisa mengeluarkannya. Jika tidak, itu mungkin akan terputus. Boom! Seorang pemimpin sekte tertinggi secara pribadi mengambil tindakan, menghancurkan batu-batu di gua kuno menjadi beberapa bagian. Namun, gerbang batu itu tidak bergeming sedikit pun. Ada sebuah lubang di depan gerbang batu. Ramuan naga sejati abadi pernah berakar di sini. Ye Fan dengan jelas mengingat pemandangan hari itu. Ada bencana besar yang luar biasa di sarang 10.000 naga. Boom! Banyak penguasa bekerja sama untuk memecahkan batasan, ingin membuka gerbang batu, tetapi masih sulit untuk memindahkan gerbang batu. Itu bahkan tidak bergetar sedikit pun. Anak nakal, kemarilah. Katakan padaku apa yang terjadi di sini. Seorang tetua agung dari 10.000 awal mengulurkan tangan besar dan meraih ke depan. Kamu mencari kematian. Mata monyet itu melebar, dan dia bergerak untuk menangkis. Namun, ada banyak kultivator kuat di sekitar, semuanya melepaskan niat membunuh, menyebabkan dia merasakan tekanan besar. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Mengapa kita tidak bisa membuka gerbang ini? Kemana perginya ramuan naga sejati? Seorang tetua agung dari Tanah Suci Rumah Ungu juga berteriak. Pada saat ini, mereka sangat cemas, dan merobek penyamaran mereka. Mereka sama sekali tidak menyebutkan apapun tentang warisan Vicious, dan secara terbuka menuntut keberadaan ramuan naga sejati abadi. Senyuman dingin muncul di wajah Ye Fan, dan dia berkata, "Tua bangka, apakah kamu sudah mengungkapkan sifat aslimu? Apakah kamu di sini untuk mencari bukti, atau untuk mencuri ramuan naga sejati abadi? Kamu mencari kematian." Para tetua agung semuanya sangat marah. Ada banyak penguasa di sini, dan mereka tidak takut pada monyet atau gangguannya. Mereka semua mengungkapkan niat membunuh. Gemuruh. Pada saat ini, gerbang batu raksasa, yang telah diserang oleh para penguasa suci dengan segenap kekuatan mereka, tidak bergeming sama sekali, tiba-tiba terbuka, dan aura yang menakutkan melonjak keluar. Ah! Sebuah tangan besar terulur, dan kepala tetua agung dari 10.000 awal dirobek. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan jeritan menyedihkan bisa terdengar. Puff! Tangan besar lainnya langsung menembus dada dan perut tetua agung sekte Zifu, dan mengambil organ dalamnya sekaligus. Darah segar menyembur keluar, dan organ dalam tubuhnya mengalir ke seluruh tanah. Bau darahnya sangat menakutkan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan itu di luar imajinasi semua orang. Kedua makhluk mengerikan itu seperti iblis dari neraka, memancarkan niat membunuh saat mereka berdiri di depan gerbang batu raksasa, membantai tanpa ampun. Puff! Darah menghujani, membasahi orang-orang di sekitarnya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Puff! Tetua agung yang ingin menyerang Ye Fan barusan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kepalanya pecah seperti bunga persik, dan darah merah serta materi otak putih berceceran di mana-mana. Makhluk kuno, domain iblis sejati. Seseorang berteriak karena terkejut. Tubuh bagian bawah dari dua makhluk menakutkan itu adalah seekor ular panjang, panjangnya 7-8 meter, dan tubuh bagian atas adalah manusia, tapi memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Mereka menunjukkan domain iblis sejati, dan 5 atau 6 tetua agung di depan gerbang batu terkunci di tempatnya. Tidak ada satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri, dan mereka semua dibacok. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan mereka memiliki firasat buruk. Mereka sepertinya telah membuka gerbang neraka, dan roh jahat yang mengejutkan dilepaskan. Ini adalah tempat di mana makhluk-makhluk purba berhibernasi. Jika seorang raja kuno melompat keluar, itu akan menjadi bencana besar. Semua orang dengan cepat mundur, dan banyak orang menatap Ye Fan, ingin mencekiknya sampai mati. Mereka merasa anak nakal ini terlalu banyak sampah. Tak satu pun dari kalian yang bisa membuka gerbang batu, jadi bagaimana saya tahu apa yang ada di baliknya? Ye Fan sangat polos. Semua orang sangat marah sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, tidak ada yang berminat untuk berdebat dengannya, karena niat membunuh yang menakutkan sudah menekan. Mengaum. Hamparan cahaya ilahi yang berkobar muncul, memotong jalan mundur mereka. Makhluk emas muncul, yang setengah manusia dan setengah iblis. Makhluk ini bahkan lebih kuat dan menakutkan. Namun, sementara semua orang mengeluh dengan getir, mereka juga merasa sedikit beruntung karena makhluk itu bukanlah makhluk purba berbentuk manusia. Jika keberadaan semacam itu muncul, maka semua orang kemungkinan besar akan dimusnahkan di sini. Bunuh.
Semua orang menyerang bersama, dan banyak penguasa yang kuat mengambil tindakan bersama. Namun, makhluk kuno yang muncul sangat aneh. Lebih dari 10 dari mereka muncul dari udara. Mengaum. Di saat yang sama, raungan menakutkan terdengar dari dalam sarang 10.000 naga. Semua orang menemukan pemandangan di dalam dengan terkejut, dan semua tubuh mereka menggigil. Blok asal ilahi yang sangat besar melayang naik turun. Panjangnya hampir 3 meter, dan ini adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang pernah melihat potongan Divine Origin blok sebesar itu dengan makhluk humanoid yang tersegel di dalamnya. Swoosh! Cahaya ilahi berkedip-kedip seperti kilat. 20 atau lebih makhluk kuno lainnya muncul dari udara, memotong jalan mundur mereka. Itu sangat berbahaya. Pada saat ini, semua orang gemetar. Seolah-olah kiamat telah tiba. Mereka melihat objek lain di dalam sarang 10.000 naga. Sebuah peti mati kuno melayang naik turun di tumpukan blok asal ilahi, membuat semua orang merasa tercekik. Daging dan tulang mereka tampak seperti akan terbelah. Ini adalah tekanan yang sangat menakutkan. Tumpukan blok asal ilahi itu berukuran 2 atau 3 meter persegi, cukup untuk menenggelamkan peti mati kuno. Itu menakutkan dan aneh. Sementara itu, pada saat ini, mereka akhirnya melihat obat abadi naga sejati. Itu berakar di blok asal ilahi di depan peti mati kuno, energi 10.000 naga berputar-putar. Seluruh batangnya sangat megah dan menyilaukan. Tingginya kurang dari 1 kaki, seolah-olah itu adalah naga yang sedang berhibernasi. Ras kuno tidak akan dikuburkan di dalam peti mati. Monyet itu terkejut, merasa sangat bingung. Apa? Anda mengatakan bahwa itu bukan milik ras kuno. Ye Fan terkejut. Chapter 529 Sarang Naga Bernoda Darah. Saat itu, ketika dia melihat peti mati kuno berwarna merah terang untuk pertama kalinya, Ye Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sekarang, ketika dia mendengar kera pertempuran suci berbicara tentang rahasia ras kuno, dia bahkan lebih terkejut. Ras kuno tidak memiliki peti mati sama sekali, jadi mengapa ada peti mati merah terang besar di sini? Melihat posisinya, itu seharusnya menjadi pusat dari sarang 10.000 naga, di mana aura Dracula adalah yang terkuat. Puluhan ribu naga melingkar di sekelilingnya, menyilaukan, dan terkubur oleh blok sumber ilahi. Misteri ekstrim dari perubahan langit dan bumi. Ini adalah perasaan Ye Fan. Tempat ini terlalu luar biasa, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak bisa melihat melalui peti mati kuno sama sekali. Semua orang memiliki ilusi bahwa tubuh dan jiwa mereka akan dihancurkan. Tulang dan daging mereka berderak, dan semua ini karena keberadaan peti mati kuno itu. Mengaum. Makhluk kuno menerkam. Domain iblis sejati tingkat 9 tidak bisa dipecahkan, dan itu mengunci dua makhluk besar setengah langkah di tempatnya. Cakarnya yang besar yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin mengulurkan tangan. Siu. Makhluk kuno yang menakutkan itu membuka tengkorak makhluk besar setengah langkah, dan kemudian, seperti meminum tahu, ia menyerap materi otaknya dalam satu tegukan. Darah muncrat keluar. Makhluk kuno ini merobek makhluk besar setengah langkah lainnya menjadi dua, dan kemudian meraih lengan berdarah, memasukkannya ke dalam mulutnya. Kaca. Suara gigi yang bergemeretak pada daging dan tulang terdengar, menyebabkan bulu kuduk merinding di sekujur tubuh. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan daging serta tulangnya dikunyah menjadi beberapa bagian. Terlalu biadab. Anjing hitam besar itu merasakan bulu-bulunya berdiri tegak, dan semua bulu hitam yang lebat dan panjang di tubuhnya berdiri, membuatnya terlihat seperti landak besar yang istimewa. Peng! Divine Master dari klan Ji terbang, menyendiri seperti dewa. Jubah panjangnya berkibar, dan rambut hitamnya menari-nari. Matanya tajam, dan sebuah cermin kuno melayang di atas kepalanya. Cermin itu bersinar dengan cemerlang, dan pelangi ilahi yang cemerlang melesat keluar, menghantam makhluk yang menakutkan ini. Auman! Makhluk kuno ini membuang lengan berdarah di tangannya, dan dengan raungan, dua berkas cahaya ungu melesat keluar dari matanya, menghantam cermin kuno, menyala dan menakutkan. Pemimpin suci keluarga Ji berdiri di udara dan cermin kuno melayang di atas kepalanya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin dan matanya seperti kilat. Ye Fan tercengang. Para dewa puncak memang tak terduga. Mereka jauh lebih kuat dari yang lain. Saat itu, dia secara pribadi melihat keganasan makhluk kuno itu. Itu mencabik-cabik dua master setengah langkah, tapi dibunuh oleh dewa suci keluarga Ji dalam satu serangan. Dengan raungan keras, makhluk purba lain menerkam. Tubuh bagian bawahnya adalah seekor ular dan ditutupi dengan sisik ungu. Tubuh bagian atasnya seperti manusia dengan 3 kepala dan 6 lengan.
Keenam lengannya bergetar dan menghancurkan kehampaan, menciptakan lubang hitam yang menelan Dewa Suci keluarga Ji. Boom! Sebuah kaki besar melangkah ke dalam lubang hitam, menyebabkannya runtuh dan menghilang ke udara. Rambut hitam pemimpin suci keluarga Ji berkibar tertiup angin. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan menghancurkan makhluk kuno ini menjadi beberapa bagian. Darah memercik keluar. Ini adalah Dewa Puncak. Membunuh elit besar biasa tidaklah berat sama sekali. Meskipun kita berada di dunia misteri yang sama, perbedaannya seperti langit dan bumi. Anjing hitam besar itu menggigil. Anjing terkutuk, cepatlah dan aktifkan pola formasi di papan catur. Ayo tinggalkan tempat ini. Ye Fan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tempat ini seperti gerbang neraka. Iblis terus-menerus bergegas keluar. Makhluk-makhluk kuno ini sangat menakutkan. Mereka bahkan berani memakan tuan yang masih setengah langkah. Darah mewarnai tempat ini menjadi merah. Tunggu sebentar lagi. Siapa tahu, mungkin akan ada panen besar. Keserakahan anjing hitam besar itu berkobar lagi. Dia menatap potongan-potongan besar sumber ilahi di sarang 10.000 naga, menyeka air liurnya. Ah! Di sisi lain, beberapa tetua agung mencoba untuk keluar dari pengepungan. Pada akhirnya, mereka disiksa dan dibunuh oleh sekitar selusin makhluk kuno. Darah memercik di mana-mana, dan bahkan tulang-tulang putih yang menakutkan berhamburan keluar. Ada banyak orang yang dipukuli secara paksa hingga hancur berkeping-keping. Fragmen tulang dan materi otak berceceran di mana-mana. Ini bisa dibilang seperti neraka, sangat berdarah dan menakutkan. Boom! Api ilahi bersinar dengan cemerlang, mengalir deras, menenggelamkan jalan di depan. Dewa klan Jiang bergerak. Tungku dewa melayang di atas kepalanya. Tutupnya terbuka, dan cahaya berapi-api mengalir turun seperti sungai bintang. Beberapa makhluk kuno yang kuat berteriak dengan sedih. Di antara mereka, 2 dibakar menjadi abu, dan tubuh 3 lainnya retak setelah ditutupi oleh cahaya ilahi. Mereka mati di lorong. Seseorang telah mengambil platform giok yang mendalam, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan pola formasi, karena ada keberadaan yang sangat kuat yang menghancurkan segalanya. Dia sangat heroik seperti dewa. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilahi, dan rambut ungu panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Hanya sepasang mata ungu yang terlihat, dan mata itu setajam pisau. Dia tidak memiliki lengan, hanya sepasang sayap dewa emas yang tampaknya ditempa dari emas dewa. Tubuh bagian bawahnya adalah tubuh seekor ular, dan panjangnya lebih dari 10 meter. Sisik-sisik keemasan berkilauan. Dia terbang di udara, kecepatannya secepat kilat. Ho! Makhluk kuno ini hanya mengeluarkan raungan keras, namun semua platform giok yang dalam berubah menjadi bubuk. Mereka semua dihancurkan oleh niat membunuh tanpa bentuk. Aura yang dia lepaskan sangat menakutkan. Tetua tertinggi klan angin bekerja sama untuk melawannya, tapi mereka masih tertekan sampai tidak bisa bergerak sedikit pun. Peng! Dia melesat ke depan seperti sambaran petir. Api ilahi meluap ke langit, dan para tetua tertinggi itu meledak di tempat. Mereka semua berubah menjadi pasta berdarah, sekarat di tempat. Hang! Dewa klan angin mengambil tindakan. Matanya sedingin es, dan rambut hitamnya acak-acakan. Niat membunuh tanpa akhir melesat keluar dari tubuhnya yang megah dan mengesankan. Diagram 8 trigram melayang di atas kepalanya, menghancurkan ke bawah. Hong! Ini adalah konfrontasi yang menakutkan. Dia dan makhluk purba yang seperti dewa ini terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Pertempuran yang intens menyebabkan banyak gua naga runtuh. Di sisi lain, beberapa tetua tertinggi manusia dan beberapa makhluk purba telah dimusnahkan tubuh dan jiwanya. Begitu mereka tersedot, mereka pasti akan dilahap oleh lubang hitam yang mereka ciptakan. Semua orang mencoba untuk keluar dari pengepungan, tetapi dalam perjalanan kembali, 3 makhluk kuno yang kuat menghalangi jalan mereka. Cahaya ilahi melesat ke segala arah. Divine Lord cahaya bergoyang, Kaisar Guhua, dan Raja Perang Gunung Selatan semuanya menyerangkan cahaya berdarah berbentuk naga dari tubuh mereka. Energi esensi melonjak saat mereka bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan makhluk kuno itu. Kuali kuno hitam, tombak emas, dan pagoda kuno hijau melepaskan fluktuasi ilahi yang meluap-luap. Mereka menghancurkan kehampaan, namun mereka tidak bisa membuat sarang 10.000 naga runtuh. Mereka tidak bisa membuka jalan. Ketiga makhluk kuno itu seperti dewa. Puluhan ribu pita sutra menggantung, dan sebenarnya ada untaian energi kekacauan primitif yang menghancurkan beberapa makhluk tertinggi yang ingin datang untuk membantu. Mereka segera hancur berkeping-keping. Raungan keras lainnya terdengar. Makhluk kuno yang bahkan lebih kuat bergegas keluar.
Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik ungu, dan dia tiba dalam sekejap mata seperti kilatan petir ungu. Dia bergegas melewatinya, dan Zifu, Wan Chu, dan 7 tetua tertinggi keluarga Jiang dihancurkan secara berurutan. Daging dan ampas tulang beterbangan di mana-mana, dan darah menetes di mana-mana. Pada saat yang sama, platform giok yang mendalam itu juga hancur. Bagian dari kehampaan ini terkunci. Dia bergegas menuju medan perang yang paling intens untuk membantu ketiga makhluk kuno yang seperti dewa itu. Sebuah lubang hitam muncul di antara alisnya, dan sepotong besar daging terkelupas dari tubuh Wavering Light Divine Lord. Lengan kanannya hampir putus. Ini adalah makhluk kuno yang sangat kuat yang sudah mulai mengambil bentuk manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik ungu yang menyilaukan, dan ada 81 gumpalan tebal ki naga yang berputar-putar di sekelilingnya. Anjing terkutuk, apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Ye Fan mendesak dengan cemas. Pada saat ini, pertempuran sangat intens. Ada banyak potongan daging dan tulang berdarah di tanah. Banyak makhluk kuat telah mati. Monyet, kamu juga makhluk purba seperti mereka. Menyelinaplah diam-diam dan keluarlah dengan membawa harta karun surgawi, desak anjing hitam besar itu. F*CK. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Anjing terkutuk ini terlalu keterlaluan. Bahkan di saat seperti ini, ia masih memikirkan harta karun ilahi dari sarang 10.000 naga. Kera suci pertempuran juga ingin menghajarnya sampai mati. Mayat ada di mana-mana, dan makhluk-makhluk kuat terus-menerus mati. Anjing besar ini masih memikirkan ide-ide bengkok seperti itu. Seberapa serakahkah ia harus melakukan ini? Jangan punya ide buruk. Cepat dan segera pergi. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Dia ingin memakannya hidup-hidup. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ada begitu banyak Divine Lord dan Lord dari seluruh penjuru yang bertarung melawan makhluk kuno dari sarang 10.000 naga. Mata anjing hitam besar itu berkobar saat dia menatap ke kedalaman sarang 10.000 naga. Sial, jangan pikirkan itu. Cepatlah dan ukir pola formasi di papan catur untukku. Ye Fan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya. Semua makhluk kuno yang bisa keluar sudah keluar. Hanya raja yang masih tertidur lelap, dan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Anjing hitam besar itu hampir meneteskan air liur. Kaca. Kepalanya dihancurkan menjadi pasta, dan indera keilahiannya berubah menjadi debu bahkan sebelum sempat keluar. Semua orang tertegun. Sosok yang sangat kuat telah jatuh. Makhluk emas ini, selain memiliki sisik emas di sekujur tubuhnya dan ekor buaya tambahan, hampir persis sama dengan manusia. Cahaya keemasan berkobar di sekujur tubuhnya, dan membakar dengan ganas. Itu sangat menakutkan, dan bahkan tokoh-tokoh tertinggi bukanlah lawannya. Ia bertarung melawan banyak penguasa. Penguasa istana tua dari istana penghancur ilusi dihancurkan menjadi pasta dengan satu tamparan, sekarat dengan kematian yang kejam bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Rambut emas makhluk kuno emas ini menjuntai sampai ke lututnya. Dengan lemparan yang kuat, seolah-olah api ilahi keemasan menyala. Itu menyapu kehampaan, dan 7 atau 8 orang terlempar terpisah. Itu mengamuk seperti kilat, dan itu mencabik-cabik seorang tuan seperti Master Sekte-Sekte Xiao Yao. Itu mencengkeram jantung yang berdebar, dan itu sangat kuat dan menakutkan. Dewa klan Ji bertemu dengannya. Cermin kuno yang melayang di atas kepalanya menyerangkan cahaya pelangi yang cemerlang, menghancurkan ruang dan menembus. Boom! Makhluk menakutkan ini mengangkat tangannya untuk menangkis. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas, dan bersinar dengan cemerlang, menghancurkan cahaya pelangi dan menghalanginya dengan tangan kosong. Bahkan seseorang yang sekuat Divine Lord dari klan Ji sedikit lebih rendah. Cermin kuno itu menghancurkan kehampaan, tapi tidak bisa melukai makhluk emas yang menakutkan ini. Keduanya bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, berubah menjadi bola kemegahan yang menyilaukan. Gonggong anjing hitam besar itu. Lidahnya yang besar menjulur keluar, dan matanya berputar ke belakang. Anjing itu hampir mati tercekik oleh Ye Fan. Mother of Asterisker, bukankah kaisar ini hanya ingin mengambil 2 harta karun surgawi? Apa menurutmu itu mudah bagiku? Itu sangat marah. Pada saat ini, mereka tidak diserang, dan itu semua karena monyet itu menggunakan bahasa kuno untuk berkomunikasi dengan makhluk purba ini. Ye Fan benar-benar kehilangan kesabaran. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan saat bertemu dengan anjing bermutu tinggi. Ketika melihat harta karun, dia tidak bisa bergerak. Monyet, kamu pasti punya kesempatan. Masuk dan curi 2 harta karun surgawi.
Selain harta karun makhluk purba itu, kamu mungkin bisa menemukan benda-benda surgawi yang ditinggalkan oleh naga sejati. Anjing hitam besar itu tidak takut dengan air mendidih. Namun, anjing terkutuk ini adalah sebuah variabel. Ia sangat tidak mau bekerja sama, dan kebiasaan lamanya yaitu keserakahan berulah. Ada kemungkinan mereka juga akan terjebak. Kaisar ini juga tidak serakah. Aku hanya akan membawa peti mati merah terang itu keluar, dan aku juga akan menangkap ramuan naga sejati abadi itu. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Mother of Asterisker. Wajah Yevan hampir berubah menjadi hijau. Dia merasa bahwa mereka mungkin benar-benar ditipu oleh anjing terkutuk ini. Ayo pergi. Selagi sarang 10.000 naga kosong, kita akan menyerbu sarang makhluk purba itu. Anjing hitam besar itu berlari ke depan. Dia berbalik dan berkata, tidak apa-apa, kita bisa menyeberangi kekosongan kapan saja. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar, mengguncang sarang 10.000 naga. Elit tertinggi lainnya telah mati. Tuhan Yang Maha Esa telah mati. Ini, seorang dewa mulai jatuh. Chapter 530 masuk jauh ke dalam sarang naga. Penguasa ilahi dari segala awal adalah sosok tertinggi dari generasinya, namun dia telah mati di sarang 10.000 naga. Tengkoraknya telah dirobek oleh makhluk ungu, dan cairan otaknya mengalir keluar. Tubuh bagian atasnya adalah campuran warna merah dan putih saat dia jatuh ke tanah. Ini bukan ahli biasa. Dia adalah salah satu master dari Wastelen Timur, jauh melampaui elit besar lainnya. Tidak banyak orang di dunia fana yang bisa dibandingkan dengannya, namun dia telah terbunuh. Ini tidak kurang dari gempa bumi yang hebat, dan efeknya luar biasa. Semua orang terkejut, dan mereka merasakan kedinginan di tulang mereka. Sarang 10.000 naga terlalu ganas, dan bahkan Divine Lord mulai jatuh. Di dalam gua kuno, makhluk-makhluk kuno meraung. Di antara mereka, beberapa di antaranya dekat dengan para dewa, dan mereka dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Mereka memimpin benda-benda suci kuno untuk menekan berbagai penguasa. Di kejauhan, Kaisar Hitam mengecilkan lehernya, dan matanya berkedip-kedip. Sial, terlalu ganas. Bahkan kepala dewa tertinggi pun robek. Ada baiknya kamu tahu. Cepat pergi. Yevan meraih ekor botaknya, hampir mengangkatnya terbalik. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menghargai hidup mereka seperti aku. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Kemudian, dengan kilatan cahaya, serangkaian pola misterius muncul di sekitar mereka. Itu adalah susunan tanduk yang ditinggalkan oleh Kaisar Ruang. Kita bisa menyeberangi kehampaan kapan saja, anjing hitam besar itu berkata. Namun, dia jauh lebih berhati-hati sekarang, dan bahkan merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, dewa tertinggi telah terbunuh. Segera, tanah gurun timur pasti akan terguncang. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari tempat mereka berada, dan muncul di gua naga di dekatnya. Tempat ini tidak terpengaruh. Kamu benar-benar ingin masuk. Yevan menjambak sehelai rambutnya. Sial, lepaskan. Aku tahu apa yang kulakukan. Ini adalah sarang naga sejati, dan sangat mungkin ada hal-hal yang tak terbayangkan di dunia fana. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bahkan mungkin bisa mencapai surga dalam satu langkah. Tanpa perlu mengatakan apapun, Yevan tahu tempat seperti apa ini. Menurut buku asal mula surgawi, jika ada naga sejati di dunia ini pasti sarangnya yang ditinggalkan. Makhluk kuno itu baru saja pindah kemudian dan tidur di sini. Hampir tidak mungkin untuk membayangkan apa yang ada di dalam sarang naga sejati. Itu adalah keberadaan yang setara dengan makhluk abadi. Aku tahu. Mari kita bersembunyi di gua naga ini untuk saat ini dan biarkan mereka bertarung sampai mati, kata anjing hitam besar itu. Pada saat ini, mereka sudah dekat dengan area pusat sarang 10.000 naga. Mereka berada di sebuah gua di dekatnya, diam-diam menunggu kesempatan. Raungan panjang terdengar di udara, dan kekuatan seperti lautan melonjak dengan keras. Keberanian dan kekuatan Nangong Zeng, ahli tertinggi umat manusia, mengejutkan dunia. Dia membunuh 5 makhluk kuno dengan tangan kosong. Kemudian, dia bertarung dalam pertempuran hebat melawan makhluk purba berwarna ungu yang hampir menyerupai manusia, mengubah tempat itu menjadi tanah kehancuran. Tidak ada makhluk lain yang berani mendekat. Itu adalah makhluk yang telah membunuh Tuan Suci 10.000 awal. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu dan tertutup sisik. Ada sebuah menara ungu emas di atas kepalanya, dan itu menyerbu ke arah Nangong Zeng seperti gunung. Boom! Keduanya bentrok dengan intens. Tidak ada yang tidak bisa mereka hancurkan.
Sarang 10.000 naga ditutupi dengan pola bawaan, abadi dan tidak dapat binasa. Namun, gua-gua kuno di dekatnya masih runtuh. Para pembudidaya setengah langkah dan beberapa binatang purba tersedot dan berubah menjadi pasta daging di tempat. Dentang. Sebuah pohon kecil terbang keluar dari sela-sela alis Nangong Zeng. Itu bersinar dengan cemerlang, dan itu benar-benar menyerangkan garis-garis cahaya pedang yang kacau yang tidak bisa dihancurkan. Retak. Menara ungu emas milik makhluk kuno itu retak, tapi tidak bisa menghentikan pohon kecil itu, membiarkannya dengan cepat mendekat. Nangong Zeng membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk energi saripati bawaan. Pohon kecil itu menjadi lebih megah, dan seolah-olah beratnya miliaran ton. Itu menekan ke bawah, menekan makhluk kuno yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilahi. Roar. Makhluk kuno yang tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya ungu melakukan yang terbaik untuk melawan, tapi masih tidak bisa menghentikan penekanan pohon kecil itu. Tubuhnya retak, dan darah muncrat keluar. Semua orang terkejut. Reputasi Nangong Zeng mengguncang bagian selatan Wastelen Timur, dan dia tak terkalahkan. Itu memang bukan kebohongan. Dia bergetar dengan kuat, dan pohon kecil yang tingginya lebih dari 1 kaki itu bergetar hebat. Pohon itu bergoyang dengan puluhan ribu cahaya pedang, dan makhluk purba humanoid itu hancur dengan sebuah potongan-potongan tulang dan daging beterbangan di mana-mana. Pemandangan itu berdarah, tetapi juga sangat mengejutkan. Makhluk kuno yang membunuh Tuan Suci 10.000 awal dibunuh oleh seorang ahli tertinggi manusia seperti itu. Bahkan Tuan Suci 10.000 awal bukanlah lawan makhluk ungu itu. Semua orang hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan sama sekali. Saat ini, mereka semua mencoba yang terbaik untuk menerobos. Benar-benar ada orang yang galak. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Anjing hitam besar itu terkejut. Dia melihat mayat orang yang galak sebelumnya. Mampu keluar dari istana perunggu surgawi dalam keadaan hidup, dia secara alami bukanlah orang biasa, kata Ye Fan, dan tidak berkomentar lebih lanjut. Ye Fan, Kaisar Hitam, dan kera pertempuran suci bersembunyi di dalam gua naga. Mereka hampir memasuki gua kuno sarang 10.000 naga yang luas. Mereka telah menunggu selama ini. Masih ada makhluk-makhluk kuno yang belum bangun, dan kebanyakan dari mereka sangat kuat. Bersiaplah. Jika itu adalah humanoid, segera melarikan diri, Ye Fan mengingatkan. Roar. Tidak jauh dari situ, medan perang semakin intens. Makhluk kuno menakutkan yang sangat mirip manusia, memiliki ekor buaya, dan ditutupi sisik emas. Pertempuran antara pemimpin ilahi keluarga Ji telah mencapai klimaks. Metodenya sangat kejam dan menakutkan. Dalam proses ini, dia bahkan membunuh 9 tetua agung dari Tanah Suci, dan pemimpin suci keluarga Ji tidak bisa menghentikannya. Wosh! Makhluk kuno emas ini berada di atas angin. Pada saat yang genting, dia tiba-tiba menggunakan teknik rahasia, berjalan melalui kehampaan, dan menyerang pemimpin suci rumah ungu. Dia menerima pukulan dari cermin kuno pemimpin ilahi keluarga Ji dan memuntahkan seteguk darah emas. Dia bekerja sama dengan makhluk kuno lainnya untuk menyerang pemimpin suci rumah ungu. Dao besar berubah menjadi jaringan pola yang menekan dengan kuat, mengubah kekosongan di mana pemimpin suci rumah ungu berada menjadi keadaan abadi. Dia untuk sementara waktu membeku di tempatnya. Makhluk emas itu meraung keras dan bergegas mendekat. Niat membunuh yang tak tertandingi melonjak keluar, dan aura menakutkan tanpa batas menyebar. Pada saat yang genting, pemimpin suci rumah ungu membebaskan diri, tapi dia masih selangkah terlambat. Lengan kirinya robek, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Divine Leader kedua hampir mati. Ini hanyalah sebagian kecil dari pertempuran. Di tempat lain, pertempuran antara hidup dan mati sedang berlangsung. Ibu Suri dari Barat, Raja Perang Gunung Selatan, dan Biksu Ilahi Gurun Barat semuanya bertarung. Selain mereka, para guru sekte lainnya juga bertempur sambil bermandikan darah. Banyak dari mereka yang telah gugur, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Mereka semua telah berubah menjadi genangan darah. Boom! Niat membunuh yang tak tertandingi memenuhi udara. 3 makhluk kuno keluar dari sarang 10.000 naga bersama-sama. Mereka bahkan sedikit lebih kuat dari makhluk kuno yang muncul sebelumnya. Hati semua orang tenggelam. 3 dari makhluk yang begitu kuat tiba-tiba melompat keluar. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar semuanya akan menjadi bencana. Kau! Pada saat yang genting, Taois gagak melangkah keluar dan menghadapi salah satu dari mereka. Iblis tua ini sangat kuat. Dia telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun, dan kehebatan pertarungannya tak tertandingi. Boom! Pertarungan yang lebih menakutkan pun dimulai.
Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan darah, daging, serta patah tulang beterbangan di mana-mana. Itu adalah pemandangan neraka yang menakutkan di bumi. Ayo, kesempatan kita telah tiba, teriak anjing hitam besar itu. Pola formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Void mengalir dengan cahaya yang jelas. Dengan sekejap, mereka dikirim ke sarang 10.000 naga. Anjing terkutuk, mereka benar-benar masuk. Ye Fan tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mereka hanya bisa maju. Jika kita tidak memasuki gua naga, bagaimana kita bisa mendapatkan harta karun? Mata besar anjing hitam besar itu berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Mengapa mereka tidak menyimpang beberapa juta kilometer kali ini? Ye Fan bingung. Kamu tidak terlalu mempercayaiku. Ini hanya beberapa kilometer, jadi bagaimana mereka bisa menyimpang? Anjing hitam besar itu sangat marah. Hati-hati. Begitu Raja Kuno terbangun, tak satu pun dari kita akan bisa pergi hidup-hidup. Monyet itu mengingatkan. Sekarang, Ye Fan sudah mengerti bahwa keluarga kerajaan kuno bisa menjadi kaisar setelah mencapai puncak. Namun, bahkan di era kuno, hanya ada beberapa yang telah mencapai tingkat ini. Namun demikian, begitu keluarga kerajaan kuno menjadi dewasa, mereka setidaknya akan sebanding dengan orang-orang suci kuno umat manusia. Bahkan, mereka bahkan mungkin memiliki fisik suci. Aku telah mengisolasi semua aura dengan pola formasi Kaisar Void. Jangan khawatir. Meskipun anjing hitam besar mengatakan ini, dia juga menjadi gugup. Blok sumber yang begitu besar. Bahkan Ye Fan berseru kaget. Tidak jauh dari situ, ada sebuah blok sumber besar yang berukuran 4 atau 5 meter persegi. Itu berkedip-kedip dengan cahaya merah, seolah-olah terbakar oleh api yang berkobar. Di bagian paling tengah, ada banyak sumber ilahi, dan tersegel di dalamnya adalah makhluk humanoid. Ini masih belum menjadi raja dari ras ini. Monyet itu membuat penilaian ini. Ras ini pernah menghasilkan seorang kaisar kuno, dan dia sangat kuat. Sarang 10.000 naga penuh dengan lubang, dan ada banyak gua kuno yang dipenuhi dengan perubahan waktu. Ki naga melonjak seperti lautan, dan cahaya keberuntungan mengalir. Blok sumber ilahi yang sangat besar. Bulu hitam di sekujur tubuh anjing hitam besar itu berdiri tegak. 1 kilometer jauhnya, di dalam gua kuno berbentuk naga, ada blok sumber ilahi sepanjang 3 meter yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalamnya, ada seorang pria parubaya berambut ungu yang sedang tidur, dan dia terlihat persis seperti manusia. Dia tidak memiliki sisik, juga tidak memiliki ekor binatang, dan dia terlihat sangat perkasa. Orang tidak bisa tidak ingin menyembahnya, mensegelkannya di sumber ilahi, dan beristirahat dengan damai di sini. Ini adalah seorang raja kuno dewasa, keberadaan yang sebanding dengan orang suci kuno, atau bahkan mungkin lebih menakutkan. Bahkan monyet itu sangat gugup. Anjing hitam besar itu juga ketakutan. Mereka masih berjarak 2 kilometer jauhnya, tetapi dia tidak berani mengambil langkah maju. Dia berputar jauh, menghindari tempat ini. Aku ingin harta surgawi, bukan sumber ilahi. Dia menghibur dirinya sendiri, tapi dia masih menatap blok sumber ilahi yang besar itu, dengan enggan menoleh ke belakang berkali-kali. Tidak lama kemudian, mereka melihat Divine Sources blok besar lainnya, dan ada seorang wanita yang tersegel di dalamnya. Dia sangat pendiam, seperti seorang gadis muda manusia. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah makhluk kuno sama sekali. Namun, jika mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa ada kekuatan seperti lautan yang menakutkan yang tertidur di dalam tubuh gadis muda itu. Sekali meletus, langit dan bumi akan hancur. Mother of Asterisker, raja yang lain. Jumlahnya pasti hampir sama dengan Gunung Ungu. Gumam anjing hitam besar itu. Mereka langsung maju ke depan, target mereka sangat jelas. Mereka menuju ke peti mati kuno berwarna merah terang, karena ramuan abadi tumbuh di sana, dan ada puluhan ribu helai ki naga yang berputar-putar di sekitarnya. Peti mati kuno itu melayang naik turun, dan tidak diketahui sudah berapa lama peti mati itu ada. Itu telah dikubur oleh beberapa blok sumber ilahi, tetapi aura kuno peti mati itu tidak dapat disembunyikan, dan terukir dengan tanda waktu. Anjing hitam besar itu adalah yang pertama yang tidak tahan lagi. Peti mati kuno berwarna merah terang itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan perlindungan dari sudut pola formasi Kaisar Void, niat membunuh tertinggi masih merembes masuk. Terlepas dari apakah itu Kaisar Hitam, Ye Fan, atau monyet, tubuh fisik mereka semua langka di dunia ini, tetapi pada saat ini, sebenarnya ada tanda-tanda retakan. Ramuan abadi berakar di tumpukan sumber ilahi di samping peti mati, dan itu tampak seperti ditempa dari emas.
Tingginya kurang dari 1 kaki, dan ada puluhan ribu naga kecil yang berputar-putar di sekitarnya, menyilaukan dan menarik perhatian. N.